Halo semuanya para pejuang PTN 2022. Di video kali ini saya akan ngerangkum informasi penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri 2022 hasil live dari LTMPT official. Bagi teman-teman yang ingin tahu rangkumannya, yuk kita lihat full videonya. Oke, LTMPT mengawali dengan fungsi dan tujuan dari LTMPT, tetapi di sini saya skip aja, langsung aja pada intinya. Oke, di penerimaan mahasiswa baru 2022 ada yang tetap dan ada yang berubah. Nah, untuk yang menyelenggarakannya adalah LTMPT tetap, terus PDSS-nya tetap juga, SNMPTN tetap, UTBK tetap, jadwal UTBK nanti lihat jadwal. Dan SBMPTN ada tambahan materi tesnya, yaitu apa nanti kita lihat ya. Dan KIPK juga tetap, keikutsertaan PTKIN dan Politeknik juga tetap. Maksud tetap di sini adalah sama seperti tahun 2021. Selanjutnya informasi yang kedua adalah jalur dan kuota. Ini ada SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Sama dong jalurnya ya, ada 3. Nah, SNMPTN itu minimal 20%, SBMPTN minimal 40%, dan jalur mandiri minimal 30%. Ingat teman-teman, ini minimal ya. Jadi, tadi yang jalur mandiri maksimal ya, maksimal 30%. Ini ingat, ada minimal, ada maksimal. Berarti kalau minimal misalnya 20%, jadi misal ada PTNA, dia itu ya boleh aja dong, misalnya SNMPTN-nya 50%, boleh karena minimal 20%. SBMPTN minimal 40, boleh nggak 60? Boleh, gimana PTN-nya nanti, oke ya. Kemudian jalur mandiri itu maksimum di 30%, jadi maksimumnya 30%. Tetapi ada PTN BH, Badan Hukum, dia itu SBMPTN-nya minimal 30 dan UM-nya maksimum 50%. Beda ya. Kalau yang PTN Badan Hukum dia jalur mandirinya itu maksimal 50%. Oke, selanjutnya adalah SSN. Jadi simpelnya ini itu adalah jika teman-teman mau ikutan SNMPTN atau mau SBMPTN, teman-teman harus punya akun LTMPT. Jadi akun itu bisa buat SNMPTN, bisa juga buat SBMPTN. Itu pada intinya ya. Jadi di sini ada pengisian PDSS itu dari pihak sekolah sebenarnya udah ada jadwalnya 4 Januari sampai 15 Februari. Kemudian ada registrasi akun LTMPT itu 14 Februari sampai 17 Maret. Ini berarti yang harus teman-teman catat adalah pembuatan akun LTMPT. Untuk PDSS ini sebenarnya urusan sekolah ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ya menginput nilai, yaitu pun ya dari sekolah sebenarnya. Tapi nanti beda-beda sekolah ya. Intinya PDSS adalah data, basis data berisi rekam jejak dari sekolah, nilai rapot siswa, kayak gitulah ya. Nah, ini kita langsung aja ke yang selanjutnya. Selanjutnya adalah SNMPTN tahun 2022. Ada persyaratan sekolah, peserta, dan pilihan program studi. Nah, untuk persyaratan sekolah sebenarnya teman-teman tinggal baca aja di sana. Ada misalnya akreditasi A itu 40%, akreditasi B 25%, dan akreditasi C 5%. Ini yang berhak mengikuti SNMPTN. Ini maksudnya yang masuk siswa eligible lah ya. 40% yang A. Oke, untuk persyaratan peserta di sini tentu siswa kelas 12 di tahun 2022 memiliki prestasi akademik, kemudian memiliki NISN yang terdaftar di PDSS, dan juga memiliki nilai raport dan nomor dari semester 1 sampai 5. Nah, gitu ya. Udah, terus pilihan program studi. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN ya. Jadi teman-teman bisa memilih ya 2 jurusan itu bisa di 1 PTN dan bisa di 2 PTN. Tapi untuk SNMPTN ada syarat ya. Jika memilih 2 program studi itu harus berada di provinsi yang sama dengan sekolah. Paham nggak? Nah, gitu ya. Kalau mau 2. Nah, kalau misalnya mau 1 ya bebas mau di mana aja. Boleh misalnya SMA saya ada di Jawa Barat. Boleh teman-teman memilih PTN-nya itu di luar Jawa Barat, boleh kalau 1 pilihan program studi gitu ya. Dan tidak disarankan untuk lintas minat ya.
Selanjutnya adalah tahapan pendaftaran SNMPTN 2022. Ada 12 tahapan. Yang pertama, pengumuman kuota, teman-teman ya. Nanti ada pengumuman kuota. Kemudian registrasi akun LTMPT, registrasi akun LTMPT bagi siswa ya. Tadi mas sekolah, sekarang siswa. Kemudian teman-teman lihat data. Terus sekolah menentukan calon peserta. Kemudian pengisian PDSS. Lanjut ke pendaftaran SNMPTN. Terus seleksi jalur SNMPTN, kemudian pengunggahan portofolio bagi yang seni dan olahraga, pilihan PTN dan program studi, pengumuman, dan nanti daftar ulang. Tentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Di sini pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah berdasarkan pertimbangan nilai mata pelajaran matematika, kalau dia IPA ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi. Kalau IPS, matematika, bahasa Indo, Inggris, sosio, eko, geo. Kalau dia bahasa, matematika, Indo, Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Kalau SMK, matematika, Indo, Inggris, dan juga kompetensi keahlian gitu ya. Sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik kayak sertifikat kayak gitu ya. Kemudian jumlah siswa yang masuk, pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah tadi. Kalau misalnya A 40%, yang kayak tadi ya. Oke. Selanjutnya adalah jadwal SNMPTN. Silahkan teman-teman di sini lihat. Saya akan bacakan ini aja. Yang pendaftaran SNMPTN itu di 14 sampai 28 Februari 2022 dan juga pengumumannya adalah 29 Maret 2022. Selebihnya silahkan teman-teman lihat saja. Selanjutnya informasi yang akan diberikan adalah deskripsi UTBK SBMPTN 2022. Intinya aja ya, di sini ada materi tes, metode tes, kelompok ujian, pelaksanaan tes, kesempatan tes, dan hasil tes. Untuk materi udah kayak biasa TPS dan TKA. Metodenya UTBK, kelompok ujiannya saintek sosum atau campuran. Kemudian pelaksanaan tesnya dilaksanakan 2 gelombang, 14 hari dan 28 sesi. 2 sesi setiap harinya. Kemudian kesempatan tes hanya 1 kali. Ini aja ya teman-teman harus tahu. Dan hasil tes nanti setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Untuk persyaratan peserta UTBK 2022 tentu yang pertama adalah memiliki akun LTMPT, kemudian lulusan 3 tahun terakhir, dan teman-teman nanti memiliki hasil UTBK. Kemudian nanti teman-teman membayar biaya UTBK kecuali yang KIPK. Nah, di sini yang menarik teman-teman, materi UTBK 2022. Ada TPS, ada tes bahasa Inggris, dan TKA. Nah, sebenarnya ini sama kayak kemarin. Tes bahasa Inggrisnya juga kan dipisah tapi masuk di TPS. Ya, tapi ini dijadikan subtes. Sebenarnya dia itu nanti tetap aja masuk ke TPS sebenarnya. Cuma ada tulisan tes bahasa Inggris ya. Gitu. Jadi ada 3 TPS kayak biasa, PK, PU, sama ada PPU dan juga PBM, dan juga di sini ada TKA-nya, saintek atau sosum. Gitu. Oke, untuk kelompok ujian UTBK 2022, kalau misalnya saintek, dia itu nanti ada TPS bahasa Inggris dan TKA saintek seperti biasa. Matematika, fisika, kimia, biologi. Waktunya itu 195 menit. Kalau dia sosum sama ya. TPS bahasa Inggris, TKA sosum, ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi. Total waktunya tetap 195 menit. Dan ada campuran ya. Campuran itu nanti totalnya 285 menit. Oke. Selanjutnya adalah tahapan pendaftaran UTBK 2022. Teman-teman harus catat hari, tanggal, dan sesi UTBK teman-teman. Nah, tahapannya yang pertama teman-teman harus dan wajib mempunyai akun LTMPT. Kemudian teman-teman login, kemudian teman-teman nanti isi data ya, verifikasi datanya dan validasi data. Itu nanti harus validasi secara permanen ya, tapi harus lihat dulu, harus benar-benar sesuai data dirinya. Kemudian memilih menu pendaftaran UTBK. Di sini teman-teman akan memilih pusat UTBK-nya mau di mana, kemudian jenis tesnya, dan juga jurusan yang akan dipilih. Kemudian selanjutnya teman-teman akan
dibawa ke bank ya teman-teman, harus membayar UTBK ya, kecuali yang teman-teman itu mengikuti program KIPKA, gak perlu bayar. Selanjutnya teman-teman melakukan login kembali, dan di sini teman-teman harus apa? Harus mencetak kartu peserta UTBK teman-teman yang nanti akan dibawa ketika teman-teman tes UTBK. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah ya teman-teman ikutin UTBK-nya. Selanjutnya di sini ada 74 pusat UTBK PTN. Selanjutnya di sini ada pelaksanaan UTBK, alurnya seperti ini teman-teman. Gelombang 1 itu 17 Mei sampai 23 Mei. Kemudian seminggu setelahnya selesai dulu, kemudian lanjut 28 Mei sampai 3 Juni. Oke. Berikut juga dilampirkan waktu pelaksanaan yang saintek atau sosum kayak gini, lihat aja teman-teman ya. Untuk yang kelompok campuran seperti ini ya, jadi teman-teman TPS dulu baru TKA saintek, terus istirahat lanjut TKA sosum. Nah untuk biayanya tadi itu di labnya tidak disebutkan, akan sama di tahun sebelumnya, yaitu kalau misalnya yang saintek atau sosum 200.000, campuran 300.000. Nah pada intinya untuk penentuan SBMPTN pemilihan jurusannya itu lebih fleksibel ya, dan sama seperti UTBK 2021. Jadi teman-teman maksimal itu memilih 3 jurusan di 2 PTN ya. Jadi ya bebas aja mau PTN-nya dimanapun gitu kan, jadi nggak ada aturan. Oke. Dan terakhir dilampirkan juga jadwal UTBK. Lihat, saya akan menggarisbawahi itu adalah pendaftaran UTBK di 23 Maret sampai 15 April. Dan pelaksanaannya tadi dijadikan 2 gelombang, 28 Mei sampai dengan 3 Juni. Dan ini hanya informasi tambahan untuk pelamar KIPKA. Teman-teman harus masuk ke website yang sudah ditulis.